Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukur lillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku, sahabatku, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang lebih indah, lebih tepat, lebih elok untuk saya mulai majlis ilmu ini selain memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberi kita peluang menikmati hidup di dunia ini. Entah sampai bila Allah izinkan, wallahu a'lam. Mudah-mudahan di penghujung umur kita, insya-Allah, Allah beri peluang kita untuk bertaubat kepadanya sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Menyambung kajian kita minggu lalu tentang pintu-pintu iblis masuk dari mana, ya, kita dah bahas, dah kita bincang beberapa perkara. Di antara pintu-pintu iblis yang masuk, ya, atau pintu-pintu setan masuk ke dalam tubuh kita, di antaranya kita dah bahas, yaitu pintu rakus dan buruk sangka. Yang kedua, pintu panjang angan-angan. Yang ketiga, pintu ingin hidup bahagia. Yang keempat, pintu ujub. Yang kelima, pintu meremehkan orang lain. Yang keenam, pintu dengki atau iri. Sekarang kita masuk pintu ketujuh, yaitu pintu riak. Jamaah yang berbahagia, riak itu ialah suka memamerkan, mempertontonkan amal-amal. Satu contoh lah. Kadang-kadang kita baca di media sosial, orang tulis, ya, alhamdulillah, walaupun mengantuk dapat juga tahajud 2 rakaat. Ini kalau niatnya ingin dipuji, nak memamerkan kalau dia ahli tahajud, maka rosaklah ibadah itu. Atau sedekah menunjuk-nunjuk. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir
sangat khawatir dengan umatnya akhir zaman terkena penyakit, yaitu penyakit syirik kecil. Sehingga sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu riya. Inna yasiru min riya syirik. Sedikit saja dari riya itu syirik. Memamer-mamerkan di depan orang dia buat ibadah baik, nak tunjukkan konon dia alim lah. Tapi bila orang tak nampak belakang orang, buat sambil lewa je. Ya. Dalam Al-Quran kita lihat firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kata Allah firman-Nya, kami tidak menyuruh engkau beribadah kecuali ikhlas semata-mata karena Allah dalam menegakkan agama Allah. Dalam bahasa yang mudah, kalaulah kita ibadah, buat amal soleh riak, nak pamer, nak tunjuk-tunjukkan, baik tak usah buat. Kenapa? Bukan soal Allah terima atau tidak. Memang Allah tak terima. Bukan setakat Allah tak terima, tapi murka Allah yang dia dapat. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 110 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi bila kita beribadah riak, ingin dipuji orang lain, secara tak langsung berarti kita sedang mempersekutukan Allah. Allah tak suruh kita ibadah kecuali ikhlas. Jamaah yang berbahagia, saya kasih sebuah contoh yang mudah. Kalau kita ibadah riak, sebanyak apapun ibadah riak kita, mungkin kita baca Quran setiap hari, tapi riak. Mungkin kita solat tahajud tiap malam, tapi riak. Mungkin kita sedekah banyak, tapi riak. Pamer, nak tunjuk-tunjuk. Ibarat dalam beg duit kita itu, isinya surat khabar, kertas. Memang tebal nampaknya. Orang tak tahu dalam wallet kita, dalam beg duit itu, padahal bukan duit, tapi surat khabar. Setebal apapun isi dompet kita itu, semurah apapun barang dijual orang, kita tak boleh beli kerana duit kita tak ada duit. Orang tahu dompet kita tebal, tapi kita yang tahu isi dia. Itulah riak. Sebanyak apapun amal kita buat, sebanyak apapun ibadah kita buat, kalau riak, tak laku dengan Allah, tak laku. Tapi walaupun ibadah kita sikit, tapi ikhlas, subhanallah, itu yang Allah suka. Ya. Jadi salah satu pintu iblis, pintu syaitan yang masuk ke dalam diri kita ialah namanya pintu solat, nak tunjuk-tunjuk, kononnya dialah yang alim. Sedekah, nunjuk-nunjuk, kononnya dia ahli sedekah.
puasa, tunjuk-tunjuk, semua ibadah dia suka pamer-pamer. Sekali lagi, saudaraku, orang yang beribadah, orang yang buat amal soleh, tapi riak, dia akan menyesal di akhirat nanti. Dia akan menyesal. Kenapa? Karena tak satu pun ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, aku tak suruh engkau buat kecuali ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita ibadah bukan karena Allah, maka Allah tak terima ibadah itu. Oleh karena itu, apabila kita buat ibadah, bila masuk perasaan riak, perasaan ingin dipuji, tahan, cepat singkirkan. Sebab kita kena fikir, kalau saya buat ibadah ini riak, bukan setakat ibadah saya ditolak oleh Allah, bukan setakat ibadah tak diterima Allah, tapi Allah murka dengan saya. Badan penat, ibadah murka Allah pun dapat. Kan rugi kita. Kita bersedekah, lalu masuk sifat riak, singkirkan cepat-cepat. Kalau kita bersedekah tapi ada perasaan riak, duit habis, pahala tak dapat, murka Allah yang kita dapat, apa gunanya? Oleh karena itu, mohon pada Allah, mohon pada Allah, semoga Allah berikan kita rahmat hidayahnya. Ya Allah, tanamkan setiap ibadah yang kami lakukan, yaitu dengan ibadah semata-mata karena Allah. Buat ibadah kalau orang nak puji, pujilah. Tak puji, tak ada masalah. Tak mengganggu. Ya, itu satu. Hati-hati. Jadi bila kita nak buat ibadah, kalau ada perasaan riak datang, nak tunjuk-tunjuk, buang jauh-jauh. Jangan sampai hinggap di hati kita. Sia-sia nanti ibadah kita, saudaraku. Itu pintu yang ketujuh. Pintu yang kedelapan, yaitu pintu kikir atau bakhil. Dalam Al-Quran surah An-Naml, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Apa yang ada padamu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Jamaah yang berbahagia, kalau kita nak tahu harta kita yang sebenarnya itu ialah yang kita sedekahkan, itulah harta kita. Ya, yang kita makan akhirnya jadi kotoran. Yang kita pakai, baju, seluar, habis. Yang kita simpan di bank, kita cuma tengok tulis. Rumah kita, mumpung selagi kita hidup, kita punya lah. Tapi bila kita dah meninggal, semuanya jadi harta warisan. Minta maaf, sahabatku, jamaahku yang berbahagia. Berapa banyak mak bapak orang tua menangis dalam kubur. Kenapa? Diazab oleh Allah dalam kubur. Kenapa? Karena anak-anaknya di dunia berebut harta. Mana harta kita sebenarnya yang kita sedekahkan? Semakin banyak harta kita sedekahkan, semakin banyaklah tabungan kita di akhirat nanti.
dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, dia berwasiat, ya Ali, al-bakhilun ba'idun min Allah, ba'idun min al-rahmah, ba'idun min al-jannah, ba'idun min al-nas, qaribu min al-nar. Wahai Ali, orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, artinya jauh dari ampunan Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari hidayah Allah. Kan rugi. Orang yang bakhil itu jauh dari surga. Artinya orang yang bakhil itu akan berat untuk melaksanakan amalan-amalan surga. Dan orang yang bakhil itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dah jauh dari rahmat Allah, bagaimana Allah nak ampunkan kita? Bagaimana rezeki nak berkah? Bagaimana rumah tangga nak bahagia? Bagaimana kita nak buat ibadah, buat baik kalau dah jauh dari rahmat Allah? Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, singkirkan jauh-jauh sifat bakhil ini. Ini salah satu masuk pada diri kita. Bila ada sifat bakhil pada kita, ya, berarti kita dah buka pintu kepada setan, welcome pada setan yang merosak kita. Dan orang yang bakhil, kata Nabi, jauh dari manusia. Tak ada orang yang suka dengan orang yang bakhil. Ya, tak ada mertua suka dengan menantu yang bakhil. Tak ada menantu yang suka kalau mertua bakhil. Tak ada orang tua yang suka kalau anaknya bakhil. Dan tak ada anak yang suka kalau mak bapak bakhil. Setiap orang yang bakhil itu tak ada orang suka. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, jauhilah diri kita dari sifat bakhil. Dalam hadis dikatakan apa? Sambungan hadis tadi, wasakhiyu. Tapi kalau orang itu pemurah, mudah bersedekah, qaribu min Allah, dia dekat dengan Allah. Qaribu minal jannah, dia dekat dengan surga. Saya ingin ingatkan jamaah yang berbahagia, dalam kitab Wasiatul Mustafa juga Rasulullah mengatakan apa? Aku melihat di pintu surga ada sebuah tulisan yang mengatakan, anti muharramatun min kulli bakhil. Tertulis di pintu surga, aku diharamkan masuk oleh semua orang yang bakhil. Oleh karena itu, saudaraku, kalau sifat bakhil ni hindarkanlah, jauhkanlah, singkirkan jauh-jauh. Kalau sampai bersarang di hati kita sifat bakhil, berarti setan sudah berhasil menggoda kita. Setan berhasil menarik kita ke neraka. Oleh karena itu, jangan ikuti sifat bakhil ini. Semakin banyak kita bersedekah, ya, semakin banyak harta kita yang sebenarnya. Karena yang sebenarnya itu harta yang kita sedekahkan, itulah harta kita. Sahabatku, sekali lagi, hindarkanlah sifat bakhil. Hindarkan. Yang ke-9, pintu setan itu siapa? Dari mana?
yaitu pintu sombong. Pintu sombong. Apa itu sombong? Rasulullah SAW pernah ditanya, apa itu sombong? Maka Rasulullah SAW menjawab, batrul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud sombong itu, kata Nabi, ialah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Orang sombong, jamaah, sahabatku, kalau dinasihati dia akan tersinggung. Dia akan tersinggung. Walaupun kita keluarkan dalil Quran, kita keluarkan dalil hadis Nabi, dia akan cari alasan, sejuta alasan untuk mencari kebenaran, bahwa dia betul, dia benar, dia tak salah. Dia akan cari alasan sampai dapat. Padahal betul-betul dia salah. Tapi dia tak mengaku dan dia tersinggung dan dia tak tegur kita nanti. Berapa banyak kawan, ya, berpuluh-puluh tahun kita berkawan. Sekali kita nasihati dia, dia tak terima. Bukan setakat tak terima, dia tak tegur kita lagi. Itulah orang sombong, menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Engkau siapa tak nasihati aku? Lu siapa nak nasihati aku pula engkau? Engkau pun bukan baik sangat pun. Engkau pun sama dengan aku apa? Nah itu. Orang sombong itu berat untuk terima nasihat. Berbeza dengan orang tawaduk. Orang tawaduk ni, kalau dinasihati dia merenung. Dia berfikir. Lalu muhasabah. Ya. Mestinya bila orang nasihat kita dengan nasihat yang baik, kita terima kasih. Tanda sayanglah orang pada kita. Maka dia nasihati kita. Tanda sayanglah. Iblis tu, setan tu, pasal sombonglah dia tu keluar daripada surga. Tengok sejarah, Quran pun mengatakan, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yaquluna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingat ketika Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Adam, dalam arti kata hormat. Seluruh malaikat sujud hormat pada Adam kecuali siapa? Iblis. Kenapa tak mau sujud? Abu Wastakbar, angkuh dan sombong. Dia tolak kebenaran datang dari Allah. Perintah Allah dia tolak. Itulah orang sombong. Karena sombongnya iblis tu, dikeluarkan, diusir dari surga. Bayangkanlah saudaraku, sahabatku. Iblis tu sombong, dah masuk surga, tapi sombong. Allah keluarkan daripada surga, bayangkan. Kita ni belum lagi masuk surga. Belum masuk, dah sombong, nak masuk pula. Fikirlah baik-baik. Yang sombong saja dalam surga kena keluar. Kita ni belum masuk, bib. Masuk lagi, brother. Dah sombong, nak masuk pula. Bukan kita ahli jawatan kuasa surga, nak masuk senang-senang je. Hati-hati. Jadi kalau ada perasaan sombong dalam hati kita, buang jauh-jauh. Itu salah satu pintu-pintu setan. Kita jangan kasih masuk, tutup semua pintu setan dalam diri kita. Sebab kalau kita buka pintu daripada pintu setan yang termasuk sombong ni, berarti kita nanti bakal bersama setan lah dalam neraka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Sekali lagi, hindarkanlah sifat sombong ini. Takbur. Terakhir,
Pintu setan itu apa? Sifat tamak. Sifat tamak. Kita lihat ya, bagaimana Nabi Adam alaihissalam Allah dudukkan dalam surga. Makanlah semua apa yang ada di surga, makanlah bersama istrimu. Uskun wa zawjukal jannah, engkau duduklah dalam surga. Wa kula minha ragadan min haitsu syi'tuma, engkau nak makan apa makanlah Adam, tapi satu kata Allah, janganlah dekati pohon ini. Tapi itulah karena hasutan iblis, hasutan setan, Adam gagal. Hati-hati. Tamak, haloba, salah satu pintu-pintu setan akan masuk pada kita. Kenapa tamak? Karena tak bersyukur dengan apa yang Allah dah beri. Ya? Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya ya, dia akan mengadakan bagi jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak diketahui, dengan tidak disangka maksudnya. Jadi kalau kita hidup bertawakal kepada Allah, nanti Allah akan kasih kita rezeki. Dari mana rezeki itu kita pun tak tahu datang dari mana. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa berserah diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, jauh dari sifat tamak, Allah akan kasih dia jalan keluar soal rezeki. Dari mana arahnya tak tahu. Kita tak tahu datang dari mana rezeki itu. Oleh karena itu saudaraku, hindarkanlah sifat tamak yang ada pada diri, jauhkan. Karena itu salah satu pintu-pintu setan. Jadi 10 pintu setan yang kita harus singkirkan. Kita ulang balik dari pertama, yaitu pintu yang bernama pintu rakus dan buruk sangka. Itu pertama, jauhkan. Yang kedua, pintu disebut dengan pintu panjang angan-angan, tulul amal, ya. Lupa mati nanti, berangan-angan terus. Yang ketiga, pintu ingin bahagia terus dengan nikmat yang cukup tapi tidak mensyukuri, artinya kufur nikmat. Empat, pintu ujub, bangga diri. Ingat, jadi orang alim baik, merasa alim itu ujub. Jadi orang pandai bagus, merasa pandai itu ujub. Ya, jadi orang baik bagus, merasa baik itu ujub. Hindarkan jamaah berbahagia. Yang kelima, pintu suka meremehkan orang. Dialah yang paling bagus, dialah yang paling kaya, dialah yang paling baik, orang lain kacang lah. Ya. Yang keenam, pintu dengki, iri. Kereta yang naik bukit, dia yang semput. Orang beli AC, dia yang sejuk. Ya. Yang ketujuh, pintu riak, ingin dipuji, buat baik, suka tunjuk-tunjuk. Ya. Yang kedelapan, pintu disebut pintu kikir, bakhil, kedekut, hindarkan itu. Yang kesembilan, pintu sombong, jauhkan. Yang kesepuluh, pintu tamak. Oleh karena itu sahabatku, jauhkanlah dari 10 pintu iblis yang masuk dalam diri kita. Jangan buka salah satu pun, jangan buka. Kalau kita beri kesempatan kita buka,
maka iblis berhasil menjeret kita ke dalam neraka. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah jauhkan kita dari godaan-godaan iblis. Dan semoga Allah hindarkan kita dari segala musibah, insya-Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.